Sadar atau enggak, kayaknya kita semua pakai cloud computing setiap hari, mulai dari nonton film, dengerin musik, sampai nyimpen foto. Tapi apa sih sebenarnya teknologi canggih di baliknya? Yuk kita kupas tuntas dalam beberapa menit ke depan. Coba deh kita lihat raksasa-raksasa teknologi kayak Apple, Google, sama Amazon. Mereka semua punya satu kesamaan yang menarik. Mereka semua lahir di garasi cuma bermodal beberapa komputer. Dan dari sinilah, dari tempat yang sederhana ini, sebuah revolusi teknologi dimulai. Dulu, kalau mau bikin website atau aplikasi, caranya tuh simple banget. Semuanya dijalanin dari komputer fisik atau server yang kita punya dan kelola sendiri. Dan seringnya server itu ya cuma ditaruh gitu aja di garasi rumah. Awalnya sih cara ini oke-oke aja. Tapi seiring bisnisnya makin sukses, makin banyak pengunjung, muncul satu pertanyaan besar. Gimana kalau bisnis kita udah kegedean buat garasi? Nah, langkah logis berikutnya kan, pindahin semua komputer itu ke gedung khusus yang kita sebut pusat data. Kedengarannya solusi yang bagus kan? Tapi ternyata, ini malah kayak ngebuka kotak Pandora yang isinya masalah-masalah baru yang lebih rumit. Oke, jadi masalahnya tuh ada 3 lapis. Pertama, investasinya gila-gilaan. Mesti keluarin uang banyak banget di awal buat beli gedung, server, pendingin, dan bayar listrik. Kedua, biaya perawatannya juga nggak murah. Dan yang paling bikin pusing, kita harus jadi peramal. Coba tebak-tebakan berapa kapasitas yang bakal kita butuhin di masa depan. Ini nih, kayak main judi. Kalau pakai pusat data tradisional, kita harus nebak. Beli server kebanyakan, ya uangnya kebuang sia-sia. Beli kedikitan, wah siap-siap aja website kita langsung down pas lagi rame-ramenya. Nah, cloud menawarkan alternatif yang cerdas. Akses sumber daya kapanpun butuh. Naikin atau turunin kapasitasnya secara instan, dan yang paling penting, bayar cuma buat yang kita pakai. Nah, di tengah semua kerumitan inilah, cloud muncul sebagai solusi yang jujur aja elegan banget. Jadi, apa sih sebenarnya the cloud yang sering kita dengar itu? Well, ini adalah sebuah cara pandang baru yang mengubah total aturan main infrastruktur teknologi. Kalau kita lihat definisinya, cloud computing itu adalah pengiriman layanan IT, kayak komputasi, penyimpanan, database, dan lain-lain, sesuai permintaan lewat internet. Sesimpel itu. Gini deh analoginya biar gampang. Kita kan nggak perlu bangun menara BTS sendiri buat bisa nelpon. Kita cukup langganan ke provider telekomunikasi. Nah, cloud itu persis kayak gitu. Kita nggak perlu bangun pusat data sendiri, cukup berlangganan layanan IT yang kita butuhkan dari penyedia cloud. Dan inti dari revolusinya ada di model pembayaran ini. Anda hanya membayar untuk apa yang Anda minta dan apa yang Anda gunakan. Konsep ini dikenal sebagai pay as you go. Ini benar-benar mengubah segalanya dari yang tadinya butuh modal super besar di awal. Terus gimana cara kerjanya? Coba bayangin deh, penyedia cloud itu kayak ngasih kita sekotak Lego digital yang isinya macam-macam. Nah, balok-balok Lego inilah yang jadi fondasi buat kita ngebangun apapun yang kita mau di dunia digital. Dari semua balok Lego itu, ada 4 pilar atau fondasi utamanya. Komputasi, penyimpanan, database, dan jaringan. Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, komputasi. Anggap aja ini otak atau mesin dari sistem kita. Pernah nggak sih lagi buka banyak banget tab di laptop terus tiba-tiba jadi lemot? Nah, itu artinya daya komputasi laptop kita udah mentok. Di cloud, kita bisa sewa otak tambahan sebanyak apapun yang kita butuh kapanpun kita mau. Kedua, ada penyimpanan. Gampangnya, ini tuh kayak punya hard drive raksasa tanpa batas di internet. Kita bisa simpan dokumen, foto, video, apapun itu dengan aman dan permanen di sana. Selanjutnya, database. Oke, kalau penyimpanan tadi itu kayak lemari arsip buat nyimpen semua barang, nah, database ini ibarat katalog perpustakaan yang super canggih dan rapi, didesain khusus buat data yang terstruktur. Bayangin aja kayak spreadsheet Excel raksasa, biar kita bisa nemuin informasi spesifik dengan cepet banget. Dan yang terakhir, jaringan. Anggap aja ini lemnya. Perekat yang nyambungin semua layanan tadi, mastiin semuanya bisa ngobrol satu sama lain dan bisa terhubung ke internet dengan aman dan lancar. Oke, semua layanan tadi bisa kita pakai dalam 2 model utama. Ada public cloud yang infrastrukturnya dimiliki provider dan bisa dipakai siapa aja. Ini fleksibel dan hemat biaya. Di sisi lain, ada private cloud yang infrastrukturnya khusus buat satu perusahaan aja, jadi kontrol dan keamanannya jauh lebih ketat. Tapi gimana kalau kita mau yang terbaik dari keduanya? Nah, disitulah muncul yang namanya hybrid cloud. Kita bisa gabungin keduanya. Contohnya, data sensitif pelanggan kita simpan di private cloud yang super aman, tapi website publiknya kita jalanin di public cloud yang lebih murah. Benar-benar dapat enaknya dari 2 dunia. Oke, kita udah ngerti apa itu cloud dan gimana cara kerjanya.
Sekarang, yuk kita balik lagi ke masalah awal yang kita bahas tadi. Apa sih keuntungan nyatanya pindah ke cloud? Keuntungan nomor 1, jelas, soal duit. Lupakan investasi jutaan dolar di awal buat beli hardware. Dengan cloud, kita mengubah biaya modal yang gede banget itu jadi biaya operasional variabel. Mirip kayak bayar tagihan listrik atau air bulanan aja. Kedua, dan ini benar-benar game changer, kita nggak perlu lagi main tebak-tebakan soal kapasitas. Masalah pusing yang kita bahas di awal tadi, selesai. Dengan cloud, kita bisa nambah atau ngurangin sumber daya dalam hitungan menit, bukan nunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kemampuan ajaib ini punya nama keren, elastisitas. Bayangin sebuah toko online pas lagi ada diskon besar-besaran. Sistemnya bakal otomatis nambahin server buat ngelayanin jutaan pengunjung. Dan pas diskonnya selesai, servernya dikurangin lagi biar hemat. Semuanya otomatis. Dan keuntungan ketiga yang benar-benar bikin kita bisa berlari kencang, kemampuan buat go global dalam hitungan menit. Dulu, kalau mau buka layanan di Eropa, kita harus bangun pusat data di sana. Sekarang, cuma dengan beberapa klik, aplikasi kita bisa langsung meluncur di berbagai belahan dunia. Instan. Jadi pada akhirnya, cloud computing itu udah mendemokratisasi teknologi. Ibaratnya, ia ngasih kita semua, baik itu perusahaan raksasa atau startup di garasi, seperangkat alat yang sama-sama canggih dan kuat. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, gimana cara kita ngebangunnya, tapi apa yang akan kita bangun selanjutnya?